Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Guru Kreatif. Pada video tutorial kali ini saya akan sharing cara membuat objek 3D jendela yang transparan ya. Pastinya transparan ya. Nah, contoh jendelanya seperti ini. Jadi saya akan mengikuti bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Oke, biar tidak penasaran caranya, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya buat yang belum, aktifkan loncengnya, komen yang positif dan share ke teman-teman kalian. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi Blender. Blender yang saya gunakan adalah versi 3.4. Nah, untuk membuat jendelanya, saya akan memasukkan contohnya ke dalam Blender ya. Caranya klik bagian kanan atas, yang ini simbolnya. Kemudian pilih Image Editor. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Klik tombol open, kemudian masukkan contoh gambarnya. Oke, sudah ketemu. Kita open image. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi di sini objek dasarnya hanya menggunakan kubus ya, atau cube. Namun di sini saya akan mempraktekkan menggunakan plane ya. Untuk lebih cepatnya akan saya gunakan plane dalam membuat jendelanya. Jadi ini kubusnya saya hapus. Kemudian klik tombol add, menu add, kemudian mesh, pilih plane. Oke, kita berdirikan ya. Tekan R, kemudian tekan tombol Y 90 derajat. Oke, kita naikin ke atas. Kita lihat dari tampilan depan, tekan 3 pada numpad. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya, samakan dengan yang ada di contoh gambar. Oke, ini kira-kira saja ya. Kira-kira saja, tapi harus sama dengan bentuk yang ada di contoh gambar. Nah, setelah itu kita akan membuat tempat untuk jendelanya dulu ya, atau bisa dibilang frame-nya dulu ya, bingkainya dulu, bingkai jendelanya yang pinggirannya ini. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita gunakan multicut, Ctrl R pada keyboard. Ubah potongannya menjadi 2 dengan cara jangan cara scroll ke depan ya. Nah, klik kiri sekali, kemudian tekan S, tekan Y. Nah, biar proporsinya sama. Nah, sama halnya dengan yang atas dan bawah. Oke. Sampai sini mudah ya, tujuannya itu biar nanti saya akan pisahkan antara jendela dengan bingkainya. Nah, kemudian masuk ke edit face, klik bagian yang ini, kemudian tekan P untuk memisahkan antara bingkai dengan jendelanya. Oke, ini udah terpisah. Masuk ke objek mode. Coba kita cek apakah sudah terpisah. Nah, sudah terpisah ya. Ini sendiri, ini sendiri. Objeknya berbeda. Nah, kemudian yang bagian bingkainya kita tebelin. Cara nebelinnya itu di bagian kanan bawah. Klik modifier properties, simbolnya seperti ini ya. Add modifier, kemudian solidify. Nah, ini thicknessnya ditebelin sesuai keinginan kalian. Thickness itu adalah ketebalan ya. Nah, ini kira-kira saja ketebalannya. Oke, cukup segini aja ketebalannya. Kemudian yang ini akan saya sembunyikan dulu ya. Saya sembunyikan, tekan H pada keyboard untuk menyembunyikan.
Kalau mau munculin lagi tekan Alt plus H. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi kita biar fokus ke bagian jendelanya. Oke, kita lihat lagi gambarnya di sini. Di sini gambarnya itu kan jendelanya bisa dibuka ya. Jadi ada jendela kiri dan jendela kanan. Karena jendela kiri dan kanannya itu sama, jadi akan saya pilih salah satu, boleh kanan atau kiri. Berarti kita hapus bagian kirinya saja. Masuk ke edit mode. Kemudian Ctrl R, kita potong pas di tengah-tengah. Kemudian kita hapus bagian yang kiri, tekan X, pilih face untuk menghapus bagian face-nya. Oke. Nah, ini pivotnya kan di sebelah kiri ya. Karena pusat perputarannya itu harusnya di sebelah kanan. Ini kita geser, tekan A pada keyboard, kita geser, kita taruh pivotnya di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke sini. Oke, sekarang kita buat lebih dahulu potongan-potongan kotak-kotaknya ya. Nah, ini kotak-kotak jendelanya. Caranya mudah, sama kayak misahin bingkai dengan jendelanya tadi. Masuk edit mode. Nah, kita potong lagi. Kita potong 2 dulu, klik kiri sekali, tekan S, kemudian tekan Z. Oke, segini. Kemudian yang kanan kirinya juga. Tekan S, tekan Y. Oke, baru selanjutnya adalah bagian yang tengahnya ya, potongan tengahnya. Ctrl R. Kita buat 2 lagi. Klik kiri sekali, tekan S, tekan Y. Nah, ini masuk ke dalam. Kita samakan dengan yang ada di contoh ya. Nah, segini kira-kira. Ctrl R lagi. Nah, ini kita potong 2 lagi seperti ini. Klik kiri sekali. Klik kiri lagi. Nah, kemudian biar sama nih kotak-kotaknya. Ini bagian yang garis yang ini kita blok. Nah, jadi bagian garis yang ini aja ya. Kemudian tekan Ctrl B. Nah, ini disamakan ya ukurannya. Ini juga sama, kita blok. Ctrl B. Oke. Nah, jadinya sama kotak-kotaknya. Ini tidak harus sama persis yang ada di sini ya, karena nih tadi saya ukurannya agak beda. Yang penting menyerupai seperti yang ada di contoh. Oke, kalau sudah seperti yang tadi, karena ini kacanya itu akan transparan ya nantinya. Jadi saya akan hanya mengambil bagian yang jendela kayunya. Untuk kacanya nanti kita buat sendiri, terpisah ya. Ini kita hapus, tekan X untuk hapus, kemudian pilih face. Nah, jadinya nanti berlubang seperti ini. Selanjutnya baru kita tebelin. Pilih Add Modifier, pilih Solidify. Nah, ini tebelin kira-kira saja ketebalannya. Oke, cukup segini aja ketebalannya ya. Nah, selanjutnya baru kita buat kacanya. Buat kacanya menggunakan plane lagi. Nah, yang ini nih kacanya. Kita putar, tekan R, tekan Y 90 derajat. Oke, sebelum kita lanjut, ini kita simpan dulu, Ctrl S. Takutnya keluar dari sistem ya.
takut nge-lag, kita simpan dulu. Jendela. Nah, kita simpan dengan nama jendela. Save. Oke, baru kita lanjut lagi. Biasakan harus sering menyimpan ya, takutnya itu tiba-tiba komputer kalian nge-lag atau gimana, jadi udah tersimpan terlebih dahulu. Nah, ini kacanya kita sesuaikan ukurannya dengan jendela kayunya ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita masuk ke tekstur. Nah, bagian tekstur. Sekarang kita main di tekstur. Oke, kita kasih tekstur dulu ya untuk bagian jendela kayunya. Masuk ke material, klik new. Kemudian pilih titik yang base color, image texture, open. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Silakan kalau kalian ingin mendapatkan teksturnya bisa download aja di Google, banyak ya. Oke. Ini harusnya sudah masuk. Nah, udah masuk ya ini. Ini saya di sini tidak akan mengatur serat kayunya ya. Jadi yang penting masuk aja. Kalau kalian ingin mengatur silahkan bisa lihat tutorial, video tutorial saya yang sebelum-sebelumnya, itu ada cara mengatur serat tekstur ya, arah tekstur. Nah, ini saya nggak mau mengatur dulu karena kalau mengatur lumayan lama. Oke, kalau sudah, sekarang untuk jendelanya tidak perlu dikasih tekstur, cukup dikasih warna. Karena di contohnya itu agak gelap warna jendelanya, berarti kita kasih warna hitam. Nah, seperti ini, hitam keabu-abuan ya. Terus akan saya buat kacanya transparan. Itu ada di bawah. Nah, di sini ada alfa, alfanya kurangin. Kuranginnya jangan sampai 0 ya, mungkin 0,6 atau 0,7. Kemudian blend modenya kita ganti menjadi alfa. Kita ganti menjadi alpha blend. Opak shadow modenya kita ganti menjadi alpha hash atau alpha clip. Pilih salah satu aja ya. Nah, ini udah transparan ya, udah kelihatan transparan nih. Tuh. Oke, karena jendela itu ada ketebalan, berarti kita tebelin juga. Masuk ke add modifier. Kemudian pilih solidify. Nah, tebalannya cukup 0,01 saja. Tidak perlu tebal-tebal ya. Oke, sudah jadi untuk bagian yang sebelah kanan. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini kita buat gagang penutupnya ya. Gagang apa nih ya? Gagang pegangan buat buka jendelanya ya. Nah, ini buatnya juga sama, pakai plain aja, atau bisa juga kalau kalian mau coba pakai cube juga boleh. Di sini saya praktekinnya pakai plain aja. Oke, Shift A, mesh, pilih plain. Nah, kita kecilin ya. Karena di sini kita naruhnya di sini nanti, jadi bentuknya kecil. Nah, ini saya perbesar. Oke, ini kita panjangin seperti ini. Masuk ke edit mode, Ctrl R, potong tengah-tengahnya. Kemudian kita naikin ke atas seperti ini. Kemudian kita potong lagi di sini. Oke, kita potong lagi di sini. Kita seleksi bagian garis yang di samping ya, kanan dan kiri. Nah, kemudian naikin ke atas. Oke. Kemudian yang tengahnya kita kecilin. Kita lihat dari tampilan atas dulu ya. S, kemudian Y. Ini juga sama. Kanan sama kirinya diseleksi. Tekan S, tekan Y. Oke, seperti ini.
Kalau masih kurang ke dalam, silahkan diatur sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian yang ininya kita panjangin juga. Tekan E. Nah, kita panjangin. Ini juga tekan E, tekan X. Nah, seperti ini ya. Oke, ini bentuk dasarnya seperti ini aja. Nanti kita akan bentuk lagi setelah ditebelin. Oke, masuk ke objek mode. Kemudian kita masuk ke add modifier. Pilih subdivision surface. Nah, ini udah kebentuk ya. Level viewportnya kita ganti menjadi 3. Oke, kalau misalkan bentuknya masih kurang sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa masuk ke edit mode lagi, kemudian digunakan Ctrl R buat objeknya ini lebih meruncing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kalian atur-atur aja bentuknya. Nah, kalau udah fix bentuknya seperti ini kita apply, klik panahnya yang bawah ini, klik apply. Kemudian masih di add modifier, tinggal kita tebalin. Pilih solidify, kemudian kita tebelin. Nah, seperti ini ya, kita atur ketebalannya. Oke. Mungkin bentuknya seperti ini ya. Kalian bisa atur lebih baik lagi kalau misalkan mau lebih bagus. Ini saya ya penting mirip ya dengan yang ada di gambar. Oke, untuk warnanya saya akan kasih warna solid. Jadi warnanya agak kecoklatan ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal saya tempel. Ini saya oh ya, jangan lupa ya solidify-nya juga di-apply kalau sudah fix. Kita putar, tekan R, tekan Y 90 derajat. Nah, masuk ke tampilan depan, kita taruh di tengah-tengah jendelanya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dari samping. Oke, kita tempel, harus nempel ya. Nah, udah jadi ya untuk pegangannya, pegangan jendelanya. Oh ya, ada yang kelupaan, kita buat engselnya juga ya. Kita buat engselnya menggunakan tabung Shift A.
pilih silinder. Nah, ini kita kecilin. Jadi kalau membuat objek 3D itu harus sesuai dengan yang ada di kenyataan ya. Nah, kita taruh engselnya di bagian sini. Oke. Kita lihat dari atas. Nah, paskan tengah-tengah tabungnya ditaruh di sudut jendela. Karena dia adalah sebagai engsel ya. Nah, udah pas nih. Terus kita tinggal panjangin. Nah, kayak gini. Buat engsel tuh sangat mudah sekali ya. Terus tambahin lagi Shift D untuk menduplikat. Tekan Z biar ke atas, kemudian kecilin. Nah, Shift D lagi, kemudian Z ke bawah. Nah, udah jadi engselnya. Sangat mudah ya. Terus kita kasih warna engselnya. Karena saya udah menyimpan warna, kita warnanya samakan dengan pegangan jendelanya ya. Nah, yang ini kita samakan aja. Oke, nah ini karena udah jadi satu, tinggal duplikat aja. Kita buat ada di tengah, di atas, dan di bawah. Oke, sudah selesai jendelanya untuk yang bagian kanan. Kemudian untuk yang bagian kirinya ini tinggal diduplikat. Nah, tinggal diduplikat, Shift D, kemudian Y. Jangan lupa tadi diseleksi dulu ya. Objeknya diseleksi dulu, jangan lupa. Oke. Shift D, kemudian tekan Y. Oke, udah jadi nih kanan kirinya. Jangan lupa engselnya juga diduplikat ya. Shift D, kemudian tekan Y. Oke, sudah. Sekarang kita munculkan kembali bingkai jendelanya. Tekan Alt H. Oke. Terus jangan lupa dikasih tekstur ya. Teksturnya tinggal kita ambil dari sini, langsung udah tersimpan. Nah, langsung ada teksturnya. Nah, ini saya pasin. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan seratnya mau berbeda dengan yang ada di jendelanya, ini kita masuk ke UV editing, kita atur UV-nya ya. Biar dia beda arah seratnya. Nah, ini kita atur dulu. Kita putar 90 derajat. Kecilin. Nah, jadinya beda ya arahnya tuh. Biar ada perbedaan, jadinya lihatnya enak gitu. Nah, udah deh jadi. Sangat mudah sekali ya cara buatnya. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan buat yang ingin bertanya
atau masih bingung ya kan, bisa chat di kolom komentar video ini atau bisa DM ke IG-nya Guru Kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.